Pas anaknya sore ke situ nyusulin, ibunya nggak ada. Yang lebih miris lagi, ibu-ibu tuh sampai sekarang nggak ketemu jasadnya, nggak ketemu ininya, sampai sekarang hilang. Ini suasana di kampung Ike kok tuh, ini turunan nih. Hutan nih. Kita dekat hutan ini nih. Cuman orang di kita nggak berpulang. Nggak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Om Uu, di channel Om Uu Merinding. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini kisi-kisinya dia menemukan setan tuyul. Untuk bentuknya dan kisahnya, nanti kita langsung nanya langsung ke narasumber tersebut. Nah, kita persilakan, silakan. Oke, tepuk tangan guys. Oke, Bu Inka, silakan duduk. Kabarnya nemuin tuyul ya, Bu Inka ya? Iya. Oke, boleh diceritakan poin Kak ke teman-teman semua? Iya, boleh. Oke, silakan poin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka. Saya berasal dari Padarincang. Jadi kebetulan tuh udah lama sih ya Kak ya. Oh iya. Waktunya udah lama, udah kesini tuh hampir 4 tahunan. Kalau itu pengalaman seumur hidup tuh pengalaman saya baru itu. Jadi gini ya teman-teman, ceritanya tuh saya main ke pantai sama teman-teman, diajakin main. Nah, jadi biasalah anak muda gitu Kak. Kita ada sedikit minum. Oh iya iya. Iya, jadi kita party gitu. Oh, pesta lah gitu ya. Mau lebaran tuh ya. Jadi besoknya mau lebaran lah. Nah, itu partinya di mana itu Kak? di pantai. Oh, di pantai. Di Pantai Anyer. Oke, siap. Di Carita. Jadi kita berangkat tuh habis maghrib. Dari rumah tuh pulang habis maghrib sama teman naik motor. Berangkatlah ke pantai itu. Nah, terus kita party itu ya. Pulang tuh jam setengah 3. 3 sore? 3 malam. Oh, jam 3 malam Iya. baru pada pulang gitu? Iya. Oh. Sedangkan aku sama temen berdua beda-beda, bawa motornya beda. Aku sendiri, dia sendiri. Iya. Iya. Jadi kampung kita tuh termasuk dibilang angker. Masih banyak mistis ya? Iya, jadi ada tuh kayak tikungan. Jadi tikungnya itu nanjak. Terus pas nanjak, pas ada tikungan. Oh iya. Iya. Jadi udah banyak menelan korban. Oh, ada korban juga? Banyak. SMA di situ lolos rem meninggal. Oh. Nah, terus ada juga yang kayak para wisata gitu kan, kita banyak wisata kayak air terjun gitu Kak. Oh, ada air terjun juga ya? Dia bawa rombongan keluarga, mobilnya tuh lolos rem, jadi masuk ke jurang. Wah, sangat merinding sekali ya guys ceritanya. Iya. Jadi itu supirnya nggak selamat, tapi alhamdulillah anak sama keluarganya selamat. Cuman yang bawa mobilnya doang. Kalau boleh tahu itu berapa penumpang itu mobil itu Kak? Kalau saya nggak tahu sih ya berapa penumpang, cuman katanya ada anak sama istrinya, tapi nggak tahu anaknya berapa gitu. Cuman mereka satu keluarga lah. Ada korban jiwa di situ? Iya, itu suaminya yang meninggal, yang bawa itunya, yang bawa mobilnya, katanya suaminya. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita Mbak Inka yang sangat luar biasa ini, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk bantu subscribe dan like video ini dan channel ini ya, biar semakin berkembang. Oke, Mbak Inka, itu boleh dikasih tahu nggak lokasi tersebut memang gelap, licin atau gimana ya Mbak? Silakan. Gelap, dibilang gelap banget. Karena kampung kita tuh hutan. Jadi sepanjang jalan nggak ada lampu. Wah. Jadi jalannya tuh udah nanjak. Jadi tikungannya tajam. Nama tikungan tuh tikungan Goben. Tikungan Goben.
Oh, Gobeng Iya. gitu ya. Jadi tikungan Gobet itu terkenal angker di situ tuh. Ini daerah Bogor apa gimana ya Mbak ya? Masih Kita- ada puncak-puncak gitu? Daerah Padarincang, tapi saya pelosoknya naik ke Pelosoknya. atas gunung. Pada Rincang masih Tangerang bukan tuh? Bukan, Oh, udah. itu dia Serang Banten. Oh, di Banten. Iya. Oke, siap lanjutkan. Iya, Pak. iya. Jadi di tikungan itu banyak korban jiwa. Tapi yang di itunya tuh bukan orang situnya. Oh, bukan. Bukan. Jadi kayak tamu-tamu yang datang, kayak misalnya orang Tangerang, orang Jakarta, Oke. gitu. Jadi dia nggak ngambil orang situnya. Iya. Kalau sama orang situnya nggak, dia nggak Oke, mau. siap, Mbak. Iya. Itu udah kita saksikan cerita dari Mbak Inka ini, berarti emang kalau orang dari luar daerah situ harus hati-hati lah Mbak ya. Iya, iya. Jadi untuk teman-teman yang ke lokasi tersebut, jadi harus lebih banyak hati-hatinya Iya, dan iya. banyak jangan lupa berdoa agar kita dimudahkan sama Yang Maha Kuasa gitu. Iya, iya. Oke, silakan dilanjut Mbak. Lanjut aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkunjung kayak ke kampung kita, dia harus banyak-banyak istighfar. Soalnya di kampung kita tuh masih memakai pamali. Kalau di orang kita tuh pamali. Jadi jangan sembarangan gitu. Dan ada pengalaman saya. Jadi saya habis dari Pantai Anyar, party-party sama temen, pulang jam 3. Saya pulang sama temen, ngelewat tikungan itu. Kata saya, kok ini orang apa sih, kayak kalau di kita buat orang-orang kayak di sawah gitu ya. Kirain saya itu. Nah, kok kata saya ini orang iseng banget ya. Kok nyimpen orang-orangan di pinggir jalan gini. Nah, udahlah saya lanjut jalan lagi tuh sama temen. Di tengah jalan pas udah ada rumah kita Iya. berhenti. Berhenti di situ. Nah, kata saya, itu lu lihat nggak tuh ada orang-orangan di situ, kok itu orang jahil? Kata dia, orang-orangan di mana? Katanya. Oh, Di jadi mana? si Empo ini berdua sama temennya Iya, jadi Dan kita yang bawa lihat motor masing-masing. masing-masing? Iya, iya, ternyata tuh bukan orang-orangan, Kak. Bukan? Bukan. Jadi dia itu kepalanya botak, Kepala botak. terus kurus banget. Jadi kayak semacam tuyul gitu, Tapi bentuknya besar apa kecil ya? kecil. Oh, kecil. Kayak anak-anak umur 3 tahun. Anak-anak umur 3 tahun, kayak anak orang kurang gizi gitu. Aduh, iya. Iya, Tapi posisi malam. jam 3. Jam 3 malam Iya, itu, jam 3 saya dini pulang, hari ya? iya, Oke. jam 3 itu. Saya nanyalah ke teman, kata teman, lu ngelihat apa? Katanya. Itu di situ kan ngelihat kayak orang-orangan kurus anak kecil. Oh, Nah, di situ langsung kita gemeteran tuh, Kak. iya, iya. Kita langsung gemeteran, dia langsung gemeteran. Nah, terus ini gimana nih? Ya, kata saya, lu jangan ngarang deh. Masa lu nggak lihat? Orang di situ ada kayak orang-orangan kurus banget, kata dia. Yang pertama lihat ini si kakak ini. Iya, Jadi temennya dikasih tahu dan dia nggak ngaku ngelihat. iya, dia nggak ngaku ngelihat, nggak, cuman saya yang ngelihat. Oh, ya. Tapi itu dia di atas tikungan Gobet itu. Oh, di atas Ada namanya tikungan itu. pila. Oh, ada Jadi, pila di situ. Pila itu kayak pila kosong. Nah, kata orang-orang di kampung, saya banyak sih yang ngelihat, bukan saya doang. Di pila itu bentuknya sama, tuyul Sama, juga. kayak anak kecil lagi main sama ibunya. Oh, iya. Saya sempat nggak percaya, tapi ternyata pas saya lihat itu percaya. Karena nyaksin sendiri. Nyaksiin sendiri. Awalnya cuman kata-kata orang aja Iya, gitu. kata saya nggak percaya, makanya saya berani pulang jam 3. Kan namanya juga masih gadis ya. Oh, waktu itu saat masih gadis. Iya, Oh, iya. pas main-main lagi puber-pubernya gitu, Oh, Kak. iya, lagi Ya. seneng-senengnya lah Iya, ya. jadi pulang malam terus. Jadi orang ngomong, lu berani amat katanya pulang malam terus. Emang nggak tahu di situ angker. Soalnya jalan itu jalan baru dibangun. Dulunya ada jalan nggak diurus, nggak dipakai, nggak pernah ada yang lewat. Jadiannya sepi gitu aja gitu, Mbak. Sepi, Terus jalannya juga rusak gitu, nggak diurus. rusak banget, Rusak parah lah gitu. parah. Ya. Wah. Jadi kita nggak pernah lewat situ.
dikarenakan jalan rusak. Walaupun banyak daerah situ. orang Iya, daerah situ. kita ada jalan lagi. Jalannya agak lumayan bagus. Itu untuk yang orang situ udah tahu ya ada Iya. jalan lagi ya. Tapi kalau Iya. untuk daerah mana-mana, kalau lewat situ pasti lewatnya lewat situ. Iya. Dikarenakan setiap orang yang di situ digangguin. Digangguin, Kak. Sampai ada itu almarhum bapak saya ya. Almarhum bapak saya motornya ditarik, nggak jalan-jalan. Itu pengalaman pribadi almarhum. Almarhum bapak saya. Bapak saya yang cerita langsung ke saya. Oh iya iya. Iya. Gimana itu? Boleh dilanjutkan Kak? Itu kan jalannya rusak. Iya. Ada tuh jalan yang nggak pernah yang dipakai. Karena bapak saya kebetulan mau nyamperin temen di situ. Iya. Jadi dia lewat situ. Lewat jalan tikungan Gobek itu. Awalnya dia emang tahu di situ angker. Ya emang bapak tahu ya, Iya, juga namanya. orang tua mah nggak takut lah Iya. karena udah punya baca-baca Iya benar benar. gitu. Terus juga orang situ lah ibaratnya Iya, ya. dia lewat situ, motornya nggak digas, Digas. tapi berat nggak jalan-jalan. Nggak Kan jalan. itu nanjak Mm-mm. sampai kata bapak saya sproket motor Mm-mm. itu ngepul, itu nggak ini. Kalau yang nggak ngerti sproket motor itu kayak knalpot mungkin ya. Apa ya, kayak itunya tuh gas, Pokoknya, kabel gasnya gitu. gasnya itu ini Kayak nyangkut kali. bukan nyangkut, patah kabel gasnya. Oh patah. Wah, Jadi nggak bisa digas. ekstrim banget itu Iya, kayak. Jadi betul. gangguannya sangat Iya. luar biasa di situ ya. Iya, Setelah begitu si almarhum bapak si Teteh ini gimana? ya dia baca-baca gitu, dia usir, ya dia pergi. Walaupun sebelumnya bensin mungkin ada apa habis? Bensin ada, Bensin ada. motor normal, itu bapak saya nggak lama ngambil motor itu di dealer. Oh jadi motor baru. Iya, pas keluaran Beat Honda Beat yang Beat kembung yang warna merah itu. Oke guys, ini bukannya lagi endorse ya guys. Ini cuma cerita. Jadi motornya itu masih baru ambil dealer. Iya. Pas saat jalan situ ternyata sampai putus remnya itu. Apa gasnya itu? Iya. Wah, ekstrim sekali. Karena kata bapak saya dia pengen ngikut di belakang, pengen ngikut. Jadi kata bapak saya jangan ngikut. Jadi dia maksa pengen ngikut sampai bapak saya nggak boleh jalan gitu. Jadi ditahan sama dia. Ditahan itu posisinya bapaknya ini almarhum bapak si Teteh ini sempat ngelihat sosok makhluk astral tersebut. Iya, Boleh diceritain Teh apa itu? cantik. Jadi katanya dia suka sama almarhum bapak saya. Oh, merinding saya. Jadi bapak saya tuh di kampung kayak apa sih disebutnya, kayak dukun tapi Orang pintar. ya Ya. gitu. Jadi dia suka ke bapak saya. Suka Iya, pada saat cantik itu. banget. Oh, Orangnya sosoknya cantik. saat dilihat sama almarhum bapak si Iya. Teteh ini. Saya tahu namanya, cuman katanya nggak boleh disebutin. Oh iya. Nggak boleh. Mungkin lebih baik disimpan ya. Iya. Soalnya ini juga udah ada aura mistis ini. Si Iya, Teteh. soalnya Cerita juga saya takut. merinding sekali Ya, kalau disebutin namanya dia takut kesinggung juga, Kak. Bener-bener. Iya. Apalagi makhluk halus kayak gitu kan Iya. lebih peka lah ya. Iya. Oke Kak, ceritanya sangat luar biasa di sini. Terus itu yang si korban balik lagi nih kayak yang korban Iya. itu korban jiwa sempat di situ. Kalau boleh tahu itu dari mana ya Kak? Itu kayak orang Jakarta, orang Tangerang gitu. Jadi lagi apa liburan mungkin ya? Iya, Oh. dia lagi liburan. Kan di kita ada 4 air terjun. Air terjun tuh terkenal banget. Jadi terkenal. jadi mereka tuh pada pengen datang, penasaran. Iya, iya. Mungkin ya namanya juga anak muda ya. Jadi kalau di kita maghrib Iya, iya. tuh, kalau lagi jalan di kita berhenti dulu lah. Jadi mampir misalnya ke depan rumah orang gitu, mampir dulu, singgah dulu. Singgah lah ya. Jangan lanjutin perjalanan. Karena di kampung kita masih ada kata pamali. Oh jadi masih ada kata ibaratnya yang dilarang ibaratnya. Iya, dilarang, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Saat jam maghrib itu. Maghrib. Jadi kalau maghrib nggak boleh. Nggak boleh ada yang lewat ataupun Iya. aktivitas itu Kak. Iya, karena kalau orang yang bisa lihat itu dia lagi pada main. Bener-bener. Jadi Lagi pada main. auranya tuh emang sangat besar di situ ya di waktu itu ya. Oke. Lagi pada main. Jadi mungkin si
orang itu lewat lah. Mungkin nggak tahu nyenggol dia apa anaknya. Jadi ngebales rem itu lolos. Wah, Lolos jadi rem. remnya lolos langsung apa? Iya, kena ini apa pohon duren. Wah, tapi sempat merosok ke jurang gitu Kak. Iya, kan ada pohon duren di situ. Dia berhentinya karena pohon duren. Jadi Iya. kesangkut gitu ya? Iya, jadi dia langsung kena pohon duren, keluar darah dari mulut sama telinga. Innalillahi lah Iya. ibaratnya ya. Udah ibaratnya kita doain untuk korban semoga diterima amal ibadahnya gitu. Iya, Kak. Oke teman-teman, balik lagi di channel Om UU ini. Om UU sangat merinding nih ngedengar ceritanya dari si Teteh Inta ini. Kalau boleh tahu itu Kak, apa setelah kejadian tersebut sampai ada korban jiwa juga kan, viral nggak? Ibaratnya orang kampung geger apa gimana itu? Geger banget, Kak. Geger banget. Sampai anak mereka tuh yang mau sekolah tuh udahlah jangan dulu gitu. Soalnya pasti kayak si yang meninggal itu masih kayak penasaran gitu. Oh, jadi ada Iya. kayak kisah dia di situ sosoknya penasaran. Gitu. Ya, silakan Kak. Itu ada ibu-ibu ceritanya. Itu menelan korban jiwa di tetangga kampung kita. Oh, Dia setelah kejadian itu? dia tuh kalau di kita ngambil melinjo gitu ya. Oh iya meninjau ya, sama Iya. saya meninjau. Ngambil melinjo, dia suruh pulang. Adzan zuhur tuh sama anaknya. Iya katanya nanti dulu. Pas anaknya sore ke situ nyusulin, ibunya nggak ada. Nggak ada disebabkan oleh apa itu Kak? Kalau keluarganya nyari, para katanya disembunyiin sama itu. Makhluk itu. Iya, yang di tikungan Gobed itu. Oh jadi nggak lama? Nggak lama. Setelah kejadian mobil kecelakaan itu ya? Iya. Oh. Nggak lama. Kayak cuman selang beberapa bulan gitu, tapi nggak lama. Jadi kita masih menyimpan cerita-cerita itu tuh masih geger di kampung itu masih geger. Iya ya, karena kejadian itu kan ya. Iya, masih geger. Jadi masih mistis lah ya di situ ya. Yang lebih miris lagi, ibu-ibu tuh sampai sekarang nggak ketemu jasadnya, nggak ketemu ininya, sampai sekarang hilang. Wah. Tapi keluarganya udah ikhlas. Tapi keluarga udah ikhlas. Iya. Oke guys, kita balik lagi, kita saling mendoakan lah ibaratnya ya kayak kalau misalkan ada kejadian-kejadian di saudara kita ataupun di lingkungan kita mendoakan lah yang terbaik gitu ibaratnya. Iya. Dari cerita tersebut sampai sekarang belum ketemu Kak? Belum. Tapi katanya si ibu itu dijadiin ratu di situ. Oh di situ. iya. Oke guys, di sini kita bukannya mau ibaratnya mengungkit lagi masa lalu yang sudah terjadi ibaratnya. Di sini hanya mencari nilai positifnya gitu ya kayak. Jadi kayak ada larangan di sesuatu kampung, jadi harus kita taati lah gitu kayak, jangan dilanggar lah gitu ibaratnya. Oke Kak, silakan dilanjut. Belum ketemu. Dia belum ketemu sampai sekarang. Keluarganya nyari sama orang bisa kayak orang paranormal gitu. Udah dijadiin ratu di situ. Jadi katanya si ibunya nih ditanya, kamu mau ikut saya nggak? Jadi kalau mau ikut saya, kamu bakal saya jadiin ratu. Gitu. Jadi ada pilihan pertanyaan di situ. Jadi si ibunya bilang mau. Jadi dia dibawa, nggak ada jejak. Merinding sekali ya. Kalau boleh tahu itu Kak, yang mengetahui kronologis ibu itu mau menjawab mau menjadi ratu lah bisa dibilang ya. Itu siapa itu Kak? Jadi si paranormal ini minta ke orang situnya, kan anaknya dibilang sedih lah, terpukul banget. Pengen tahu jelasnya kayak gimana gitu. Apakah ibunya ngelanggar aturan di kebun itu sampai dia marah. Jadi si yang penunggu situ masuk ke badan salah satu orang yang ada di situ. Jadi dia bilang, saya bawa si orang ini nggak ada pemaksaan gitu. Jadi nggak dipaksa lah gitu ya, mau sendiri gitu. Ya. Dia yang mau sendiri gitu. Tapi sampai sekarang dibikin podcast gini, keluarga korban udah ikhlas lah gitu ya? Iya, keluarga korban udah ikhlas.
Kalau gitu alhamdulillah ibaratnya ya udah clear lah masalah itu ya. Iya, udah lama juga sih Kak ya. Iya, siap. Udah 4 tahunan gitu. Wah. Iya, udah lama. Oke Kak, itu kalau boleh tahu Kak, itu kan kejadiannya apa yang di tahun-tahun kemarin ya. Kalau boleh tahu itu apa daerah Kakak itu sekarang udah lebih ramai atau masih seperti yang dulu? Maksudnya masih mistis gitu nggak? Sekarang udah ramai karena jalannya kita udah ada kan, karena jalan jelek, terus banyak orang yang bilang yang jalannya horor-horor katanya, dikarenakan katanya mungkin karena nggak pernah ada yang lewat kali kan. Nah, jadi desa kita ngajuin tuh ke pemerintah, jadi Ya. kita ada pembangunan. Akhirnya gitu ya akhirnya Kak ada ya. pembangunan, jalannya udah Udah rapi. rapi. Oke. Jadi semua di kampung kita jalannya ke dia semua, ke jalan tikungan Goben itu semua. Sekarang udah mulai rame di tikungan Goben itu berarti Udah ya. mulai rame. Karena sudah rapi jalanannya. Oke. Tapi tiap tahun pasti dia menelan korban jiwa. Masih ada gitu kayak. Masih. Cuman walaupun. apa intensitasnya udah nggak terlalu kayak yang dulu kali Enggak. gitu ya. Oke. Terus dia nggak terlalu menunjukkan kayak yang dulu. Sekarang jarang ada yang melihat karena mungkin udah banyak orang yang lewat juga. Iya. Iya, dia capek juga kali ngeliat gitu. Bisa aja nih Kak. Iya. Teman-teman Jadi, semua, minum, cerita dari Kak jangan Inka ini minum sangat es. luar biasa. Di sini kita banyak Kalau tidur pengalaman yang ngantuk bisa tuh. kita ambil dari kisah Mbak Inka tersebut. Jadi dimanapun kita berada, di situ Bilang apa? kita harus mencari, ibaratnya kita harus menjunjung tinggi lah adab dan budi pekerti kita. Jadi kalau misalkan di kampung tersebut ada sesuatu yang dilarang, kita harus wajib untuk mengikuti aturan tersebut. Oke, untuk Kak Inka terima kasih waktunya sudah hadir di podcast ini. Ya. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman, sekali lagi saya pesankan di sini cerita kita hanya untuk dipetik nilai positifnya. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kita mohon maaf. Ambil positifnya, buang negatifnya gitu Kak ya. Iya, benar. Oke, untuk Kak Inka ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Om UU ini? Ada. Silakan Kak. Buat teman-teman yang kalian suka berwisata ke daerah-daerah kayak hutan-hutan gitu, kayak air terjun kayak ke kampung saya tuh, kalau mau tolonglah jaga adab, jaga etika di sana. Karena apa? Karena itu imbasnya ke orang kampungnya. Betul, Iya. jadinya imbasnya ke semua lah gitu Kak ya. Iya. Jadi tolonglah buat teman-teman nih ya. Benar. Kemanapun itu, wisata kemanapun, Benar. kayak mendaki-mendaki gitu Iya, ya. iya. Jaga etika, adab Benar, gitu iya. ya. Iya, Itu benar. aja sih dari saya. Itu aja Kak. Iya. Oke. Oke teman-teman, nggak lupa-lupa saya ingatkan untuk